A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Gimana kabarnya semua, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Udah berapa lama menikah di sini nih? Coba saya pengen tanya. Yang udah 10 tahun nikah angkat tangan. Wow, yang lebih dari 20 tahun angkat tangan. Ih, Masya Allah. Coba kalau bapak udah berapa lama menikah Pak? 5 tahun. Hah? 5 tahun? Oh 15, belasnya ketinggalan. 15 tahun Pak ya? Pak, waktu nikah awal sama sekarang istri perhatiannya masih sama nggak? Sama. Yakin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya bapaknya takut ya? Pak, takut dimarahin sama istrinya. Masih sama Masih atau sama. samar-samar atau sudah hilang? Masih sama ya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah nih. Ya buat para ibu-ibu nih yang di rumah juga nih ya kan. Suami tuh paling seneng banget kalau diperhatiin sama istrinya. Walaupun sebenarnya kelihatannya suaminya cuek, tapi dalam hatinya tuh selalu, ya Allah, Alhamdulillah istriku seperti ini. Nih hari ini kita angkat temanya, kalau nggak percaya di rumah juga. Tema kita hari ini adalah istriku perhatian banget sih. Apa Bu? Istriku perhatian banget. Siapa yang perhatian sama suami angkat tangan? Iya, wow, Masya Allah senangnya. Nih coba ya kita bahas yang pertama nih, apa aja kelebihan dan kekurangannya. Ya rata-rata kelebihan semua. Yang pertama kita panggil dulu nih, ada guru kita Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Mohon izin Ustadz. Wah, sebelum masuk ke pembahasan inti nih Ustadz Abi Maki nih, mengenai istri yang perhatian. Terkadang kan di awal-awal pernikahan nih suami nih merasa istrinya perhatian banget sama dirinya. Tapi lama-kelamaan banyak juga yang istri ini makin lama makin cuek, karena mungkin karena terpecah kali ya, terpecah perhatiannya sama anak. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa banyak istri yang terkadang masih suka cuek dan tidak perhatian sama suaminya? Tambah lama tambah nggak perhatian. Bisa mohon izin. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, ternyata untuk menjadikan rumah tangga ini nyaman, tenteram, bahkan bukan hanya sekedar di dunia, sampai juga ke surga Firdaus, sama-sama suami dan istri bersama orang-orang dicintainya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni adalah istiqomah. Jangan dikira yang namanya istiqomah itu untuk sholat saja, untuk puasa saja, ataupun untuk dzikir saja. Ternyata istiqomah di dalam mahabbah, di dalam cinta, itu menjadikan cinta yang nyaman dan tentram. Punten, bagaimana seandainya kalau ibu bapak dulu waktu pernikahan pas akad, percintaannya sayangnya seperti apa? Lalu setelah 30 tahun ke depan, sayang cintanya, kata-katanya, ucapannya dengan seperti dulu. Waduh, nyaman sekali. Dulu, punten, ketika pertama kali akad, Masya Allah, udahlah seperti halnya istri saya paling sempurna dan istri saya tidak ada bandingannya. Pun sama, ketika setelah akad, baru akad, kata suami begitu, kata istri pun, pokoknya nggak ada seperti suami saya paling top, paling bagus, paling keren. Begitu dikatakan. Tapi entah berapa lama berjalan, punten, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mulai luntur. Kalau mungkin baru menikah, kepleset sedikit, langsung kagetnya luar biasa. Mama jatuh, nggak apa-apa mak. Pertama, 3 tahun berikutnya, cuma dia, mama jatuh, begitu saja. Setelah beberapa tahun ke depan, cuma bilang, yang jatuh siapa? Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu yang jatuh siapa. Itu perbedaan kata-kata. Waktu awal sampai bagaimana kalau sudah 40 tahun, 30 tahun menikah, lalu begitu jatuh saja seperti biasa. Mama jatuh, kenapa nggak apa-apa mah? Mau dipijitin, mau diobatin. Masya Allah, luar biasa. Jadi adamul istiqamah ala mahabbah. Tidak ada istiqamah dalam cinta. Itu membuat turunnya cinta yang ada. Perhatian tidak ada. Satu itu. Kedua, apa yang membuat turun? Terlalu banyak membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang. Nah itu kan banyak itu. Jalan,
aduh suami saya kok begini, ini kurang mancung suami saya, ini kalau dia mancung, nah misalnya. Atau dengan mengatakan, aduh suami saya kok begini ya, kalau suami dia tuh kok bisa begitu, padahal dia nggak cantik-cantik banget, tapi suaminya ganteng ya, itu dia. Iya, terlalu banyak membanding-bandingkan, akhirnya hati-hati min wasawisi syaitan, daripada waswas ataupun lihat bisikan setan. Apabila seorang wanita sudah merasakan, aduh coba kawinnya nggak dia dulu, padahal dulu tuh ada 3 orang yang antri sama saya, kenapa saya pilih dia ya, salah saya memilih. Kalau sudah merasakan salah memilih, itu sudah termakan dengan gangguan setan. Punten. Maka ingat, siapapun yang dilihat oleh kita, tidak ada yang paling baik kecuali suami bunda. Kenapa? Punten. Boleh jadi ibu punya kekurangan suami, tapi yang lain pun ada kekurangan. Suami kita ada kelebihannya, mereka pun ada kelebihannya. Masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangan dan kelebihan pasangan kita sudah Allah cocokkan dengan kita. Ingat, saya pesan daripada Ustadz Maulana. Kalau Ustadz Maulana bilangnya bagaimana katanya? Kalau suaminya diam, pasti suaminya, kalau suaminya diam, pasti istrinya cerewet tuh kan. Kalau istrinya diam berarti suaminya cerewet. Nah itu sudah dipasang. Tapi kalau dua-duanya diam bagaimana? Udah kayak kuburan jadinya. Itu adalah siapa yang memasangkannya? Allah. Jadi dengan mengatakan punten dalam Al-Quran, ketika dikatakan jodoh, ingat ibu bapak, juga pemirsa dimanapun berada, kata-kata dalam masalah jodoh pakai kata-kata wa min ayatihi. Coba kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa sih artinya wa min ayatihi? Kalau sudah dalam Al-Quran mengatakan wa min ayatihi, artinya adalah ini adalah dari keagungan Allah tanpa ada unsur tangan manusia untuk menjodoh-jodohkannya. Jadi kalau wa min ayatihi, biasanya Allah katakan ciptaan langit, ciptaan bumi, termasuk jodoh pun tidak ada urusan manusia, tapi Allah yang memasangkan. Masya Allah. Jadi gitu ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya saling sama-sama nih. Suami juga perhatian sama istri. Tadi di awal nikah katanya, siapa yang jatuh ya Allah? Mau dipijitin mah. Lama-lama udah 30 tahun kemudian, apaan yang jatuh? Oh mama jatuh. Lantai nggak apa-apa mah. Lantai. Yang lebih parah lagi, mana matanya? Ustaz Abi Maki, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ustaz Abi Maki. Masya Allah. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada Ustaz Abi Maki, ada Ustaz Nur Maulana. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Nur Maulana. Ada Ustaz Abdul Kafi, ada Umi Maki di sebelah kiri, dan juga ada Indah Dewi Pertiwi. Tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, nih IDP tadi seru ya. Tausiah dari Abi Maki di awal kayaknya luar biasa banget, membuka mata nih. Kayaknya nih udah IDP dari awal Indah nih udah, waduh nih gue harus gimana nih, jangan sampai ntar nanti begitu kejadian nih. Apa yang terasa coba tadi mendengar tausiah pertama dari Abi Maki? Iya itu jadi masukan banget buat aku kan, buat nantinya mencari jodoh itu tuh harus yang seperti apa. Memang kan selalu berpasang-pasangan kan. Kalau misalnya akunya pendiam, berarti biasanya pasangannya dapat yang cerewet gitu kan. Pasti ada kelebihan. Kalau saya pendiam atau yang cerewet? Kadang cerewet, kadang pendiam sih. Tergantung moodnya juga sih. Jadi nyari suaminya pengennya kayak gimana, yang cerewet apa yang pendiam? Saling melengkapi aja. Yang pasti baik, harus yang baik. Yang baik ya, Masya Allah, yang luar biasa ya. Kalau Indah sendiri tipikal cewek yang perhatian atau yang cuek? Yang perhatian pasti gak sih? Yang perhatian ya. Perhatian. Mudah-mudahan perhatian, tapi kadang-kadang cuek. Kalau lagi sebel ya cuek. Tapi kalau cewek yang perhatian gini justru targetnya lebih berat. Dia pengen cowoknya yang romantis pastinya ya, kan? Semua perempuan kayaknya pengennya cari cowok yang romantis pengennya. Coba tanya sama ibu-ibu, Bu suaminya romantis gak Bu? Romantis gak Bu? Romantis kan? Ya mudah-mudahan nanti dapetnya yang romantis juga. Pas mau nikah romantis, setelah nikah enggak. Deg-degan tapi deg-degan juga ya. Nanti kalau misalnya udah nikah berapa tahun ntar gitu gak ya? Enggak lah. Kan nanti kan kita yang ngebikin seperti itu. Jadi mudah-mudahan tergantung bagaimana kitanya Ustadz ya. Mohon izin nih sebelumnya. Nah kita lanjutkan lagi nih, termasuk golongan apakah istri-istri yang tidak memiliki sikap kurang perhatian kepada suaminya. Nih tergolong apa nih, kita cari tahu dari guru kita juga Ustadz Nur Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah bersekna ziarah tanah Rahman. Ya Allah berikanlah kami rezeki untuk menziarah dua tanah haram. Hari ini tanggal 5 Zulqaidah, tepat hari ini hari Jumat,
di mana jamaah haji kloter pertama seluruh Indonesia diberangkatkan hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa berangkat. Ya Allah, selamat ya buat jamaah haji. Alhamdulillah hari ini termasuk materi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ibu sayang nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Ingat ya, itu perbedaannya beda loh. Kalau di awal-awal karena berusaha untuk memupuk cinta, habis itu membiasakan cinta, lama-lama sudah terbiasa. Kan begitu. Tiap hari ditelepon, apa kabar? Besok apa kabar? Langsung istri kalau ditelepon, baik. Karena sudah tahu pertanyaannya. Pasti itu lagi yang berulang kan? Mohon maaf, disinilah letaknya adanya mohon maaf. Kadangkala ada pertengkaran rumah tangga, itu biasa. Karena untuk saling mengenal, betul tidak? Kalau istri tidak marah, suami tidak marah, suami tidak jengkel, istri tidak jengkel, suami tidak korok-korong, apa tuh? Cerewet, istri tidak cerewet, maka timbullah apa? Hidup ini hambar. Makanya pertengkaran rumah tangga itu tuh bagus sebenarnya, tapi jangan keseringan. Jamaah. Makanya golongan wanita yang sudah hilang kasih sayangnya kepada suami, ini membahayakan loh. Menghilangkan kodrat sebagai wanita. Karena wanita itu adalah bentuknya penyayang. Sayangnya lebih tinggi. Sayang makanan dibuang. Sayang uangnya habis. Yang paling lama di pasar siapa bu? Ibu-ibu. Lama apanya? Nawarnya. Betul tidak? Sayangnya wanita kepada suami itu tidak usah lagi dipertanyakan. Sayangnya istri kepada suami luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk wanita. Makanya ketika wanita sudah hilang kasih sayangnya, pudar kasih sayangnya, menghilangkan kodrat kewanitaannya. Apa? Suaranya aja, aduh, merobek kantong kita. Apalagi? Yang kedua, tidak menempatkan diri sebagai istri. Ibu, istri itu mendampingi suami kan? Istri itu melengkapi kan? Istri itu partner kan? Istri itu pendukung suami kan? Kenapa? Kenapa tidak ada kasih sayangnya? Kenapa hilang kasih sayangnya? Kenapa kurang perhatiannya? Terus gimana? Kalau suami sudah tidak ada, istri tidak perhatian sama suami, jangan-jangan nanti suami cari perhatian di kok jawab? Dia langsung jawab. Yang di atas bilang di luar, yang di bawah bilang jangan. Apalagi merusak rumah tangga. Makanya hati-hati, rumah tangga itu yang pimpin di dalamnya, memimpin keluarganya dalam artian anak-anaknya, istri kan? Suami itu kan menteri luar negeri. Istri menteri dalam negeri. Suami bagian perdagangan, istri menteri keuangan. Betul tidak? Semua suami yang cari, istri yang habiskan. Mengatur maksudnya, menghilangkan kebahagiaan dan ketentraman. Bukankah orang berumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman? Terus kenapa? Kalau tidak ada lagi kasih sayang seorang istri kepada suami, bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman? Hati-hati, memudar cinta dan hilangnya sayang ini membahayakan. Sehingga kalau mau digolongkan semuanya, hati-hati kepada wanita ini karena 3 bahayanya. Nuzus, pembangkangan, karena sudah ada perlawanan. Apalagi bu, durhaka karena sudah menzalimi. Dan yang ketiga, menjadi kufur nikmat. Ini yang 3 bahaya ini. Bahaya banget, kalau wanita sudah nusus Astagfirullahaladzim. Ini gimana suami? Sana. Itu sudah nusus. Gimana suaminya mau pulang? Gimana suaminya mau pulang? Suaminya gak pulang-pulang. Kalau sudah gitu. Durhaka. Iya, ya Allah. Apalagi sudah membuat suami menangis. Sabar ya. Enggak, aku. Kirain. Ustaz Maulana, makasih banyak Ustaz. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Masya Allah, luar biasa. Ini bagus banget tema kita hari ini. Sama-sama kita belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Dan selanjutnya nih, kalau kita bicara masalah wanita. Siapa sih wanita yang perlu kita lihat
Yang sebagai contoh, siapa lagi kalau bukan istri dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah sekarang kita coba cari tahu nih, bagaimana sikap perhatiannya istri Nabi Muhammad yang luar biasa ini kepada keseharian dan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu langsung aja dijelaskan oleh Umi Maki. Tepuk tangan buat Umi. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di setiap perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ditemani istrinya. Salah satunya adalah Siti Khadijah. Seperti yang kita ketahui bahwa Siti Khadijah adalah perempuan yang sangat mulia, perempuan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dirinya, menyepikan dirinya, dan tempat yang dipilih adalah Jabal Nur, tepatnya di Gua Hiro. Dan tidak hanya itu, bukan berarti ketika Rasulullah berada di Jabal Nur, kemudian lepas tanggung jawab Siti Khadijah untuk melayani suami. Ternyata, walaupun Rasulullah di Jabal Nur, Siti Khadijah tetap melayani suaminya. Beliau setiap 2 hari sekali, dalam jangka waktu 6 bulan, mengantarkan makanan, pakaian, dan semua keperluan Rasulullah. Dan ibu-ibu tahu, jarak antara Mekah dan Jabal Nur itu adalah 5 kilo. Itu baru di kaki Jabal Nur, belum sampai ke atas. Dari Jabal Nur, dari kaki Jabal Nur ke atas, itu Siti Khadijah harus melakukan perjalanan 2 jam lagi. Dan itu dilakukan setiap 2 hari sekali selama 6 bulan. Betapa Siti Khadijah sangat menghormati dan menyayangi Rasulullah. Dan bukan hanya itu, satu saat Siti Khadijah sedang menyiapkan makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat sibuk, dan Rasulullah saat itu masih berada di luar, berada di dalam perjalanan menuju pulang. Lalu Jibril turun memberitahu kepada Siti Khadijah dengan ucapannya, "Wahai Rasulullah, Siti Khadijah sedang menyiapkan makanan untukmu. Makanlah makanan yang dia siapkan. Sayangilah dia, hormatilah dia, dan jangan pernah kecewakan dia." Lihat, betapa mulianya Siti Khadijah sampai Jibril pun memerintahkan Rasulullah untuk tidak mengecewakan Siti Khadijah. Kemudian sampailah Rasulullah ke rumahnya dan didapatinya Siti Khadijah sedang sibuk menyiapkan makanan. Sepengetahuan Siti Khadijah adanya Rasulullah, panik Siti Khadijah karena makanan belum tersaji dengan sempurna. Dengan panik beliau berkata, "Ya Rasulullah, Anda mau makan apa? Ya Rasulullah, mau minum apa?" Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menatap dengan mesra, menatap dengan tajam. Dan seketika itu Jibril turun kembali membawa kabar gembira. "Ya Rasulullah, engkau tahu, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu bahwa Allah telah membuatkan satu rumah yang indah di surga. Dan Allah menitipkan salam untuk Siti Khadijah. Dan aku pula menitipkan salam untuk Siti Khadijah." Tak lama Rasulullah menyampaikan ini kepada Siti Khadijah. Mendengar ini, Siti Khadijah sangat terharu dan langsung menjawab semua doa-doanya, langsung menjawab salam dari Allah dengan ucapannya, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam." Betapa mulianya kedudukan Siti Khadijah di hadapan Allah dan di hadapan Jibril. Bagaimana kita tidak menghargai, menghormati Siti Khadijah, sementara Allah dan Rasulnya serta Jibril pun menghormati beliau. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengambil contoh dari apa-apa yang telah dilakukan oleh Siti Khadijah. Amin. Umi, makasih banyak Umi, tepuk tangan dong buat Umi Maki. Ya Allah tuh Bu.
Lihat Bu, perjuangannya Siti Khadijah luar biasa ya, mengorbankan hartanya, waktunya, segalanya diberikan kepada suaminya yang dicintai. Ini Masya Allah nih, ibu-ibu baru dipinjam buat duit parkir aja langsung Pak tadi dipakai buat parkir, jangan lupa balikin gitu ya Bu ya. Suka begitu ya Allah. Ini astagfirullahaladzim, ini mudah-mudahan buat belajar banget sama-sama buat kita semua yang ada di rumah juga. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi nih mengenai tema kita hari ini adalah istriku perhatian banget sih. Nanti kita juga akan melanjutkan membacaan suci Al-Quran kita. Kita akan lanjutkan pembacaan surah Ali Imran ayat 79 sampai dengan 82. Tapi sebelumnya nih kita mau lihat dulu ada penampilan yang akan dibawakan oleh Nash Indonesia. Silakan teman-teman Nash. Islam itu indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru selesai sholat subuh berjamaah di masjid, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah istriku perhatian banget sih. Dan ada bintang tamu kita di sini, ada IDP Indah Dewi Pertiwi. Tepuk tangan buat IDP. Saya mau tanya nih sekali lagi nih, Bu, mau nggak punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Yang di rumah juga pasti mau nih. Nanti dengerin terus ya tausiah dari para narasumber. Sebelumnya kita kasih kesempatan dulu nih sama IDP. Wih, Indah, lu mau nanya nggak? Ada yang mau tanya mumpung narasumbernya nih, waduh luar biasa nih, silakan. Mau bertanya. Pak Ustadz mau tanya nih aku ya. Jadi terkadang ada pasangan suami istri gitu ya. Terus si suaminya tuh lagi sakit. Biasa kalau lagi sakit tuh kan maunya diperhatiin, pijitin dong, obatnya dikasihin, makannya, pokoknya diperhatiin banget. Iya, bener. Nah tapi kalau misalnya pas giliran istrinya yang sakit, pengen dipijitin, diapain, ya udah suruh ambil obat sendiri. Sebentar, terus udah gitu. Ini bukan istri saya yang curhat kan, disuruh janji IDP sama istri saya ini. Biasanya aku melihat kayak gitu kan. Terus udah gitu malah tetap harus kerjain pekerjaan rumah. Terus udah gitu juga tetap harus ngurusin anak. Nah gimana tuh nyikapin kalau yang kayak gitu? Itu kan jatuhnya kayak kok egois banget sih. Umi dulu deh jawab, silakan Umi mau izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang keadaan atau watak suaminya seperti itu, yang pertama kali tentunya tetap harus bersabar. Kemudian berdoa memohon kepada Allah dengan kata-katanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memohon untuk menjadi qurrata a'yun, artinya penenang hati, penyejuk jiwa. Tetapi kalau misalnya masih berdoa seperti itu, jangan lepas untuk terus berdoa. Kemudian harus ada penengah. Karena walau bagaimanapun, punten suami yang seperti itu nggak tahu diri kalau saya bilang. Tuh. Jadi harus ada penengah untuk menengahi supaya dikasih tahu bagaimana bersikap kepada istri. Begitu. Oh gitu ya Umi ya. Ya Allah. Coba nih suami yang di luar kota dulu nih jawab nih. Nah gini, itu istri saya banget ya. Gini, mohon maaf kepada semua rumah tangga. Tidak ada rumah tangga tidak punya masalah. Makanya dalam berumah tangga itu yang pertama senantiasalah berbicara dari hati ke hati. Itu yang pertama. Pembicaraan itu bukan hanya sekedar lewat telinga, tapi dari hati ke hati. Bagaimana sosok istri berbicara kepada suaminya pakai hati lagi. Begitu pula suami. Sehingga ketika ada sesuatu yang bermasalah, misalkan ada kurang sehat, saling memperhatikan. Kalau dari hati ke hati kita tahu perasaan istri saya lagi kurang enak nih. Kok tahu? Perasaan saya lagi tidak enak gitu. Ya harus begitu. Nah, yang kedua,
sebaiknya buat aturan. Aturan semua rumah tangga beda-beda aturannya. Pasti saya rasa sudah punya aturan masing-masing. Jadi dibuatlah aturan yang disepakati oleh berdua, suami maupun istri. Nih ingat ya, kalau abah sakit, Umi yang ngurusin ini ya. Kalau Umi sakit, abah yang aturan. Aturan itu luar biasa. Abah ngapain tadi kalau Umi sakit? Kalau ya. Kalau Umi sakit saya bawa ke rumah mertua saya. Jadi aman. Itu aturan. Dan yang ketiga, upayakan berikan perhatian. Perhatian ini diberikan kepada sesuai perhatian yang diinginkan. Iya, betul. Bukan karena kemauan kita. Aku perhatikan sesuai dengan kemauan saya, tidak. Kemampuan saya dan kebutuhan dia. Betul. Jadi pasangan itu pasti punya kebutuhan. Betul. Kalau Ustadz Maulana lebih pendapatnya kepada kesepakatan dulu nih di awal sama-sama. Kalau Ustadz Abi Maki silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar masing-masing tahu dan saling menghargai tugasnya masing-masing. Setelah itu kalau saya lebih dengan mengatakan ajak dua-duanya ada majelis rutin, majelis taklim sehingga faham apabila suami sakit seperti apa, apabila istri sakit. Saya tidak takutnya suami nggak tahu harus seperti apa sebenarnya. Atau istrinya diem aja nggak ngomong. Kalau suami kan mau cerewet, aku sakit nih. Kalau istri diem aja. Mudah-mudahan suamiku ngertiin gitu ya. Atau istri terlalu banyak mengeluh. Iya. Sehingga sakit pun udah biasa. Lanjutkan Ustaz Abi Maki. Iya, jadi harus saling mengetahui dua-duanya tentang sifat masing-masing diantaranya ataupun mengetahui tentang ilmu di dalam rumah tangga. Karena segala sesuatu dengan ilmunya itu akan jadi indah, nyaman, tentram. Jadi ketika ngelihat gini, oh iya kan saya sudah belajar begini. Kalau istri begini harus begini karena perasaannya begini. Kalau suami begini saya harus khidmat kepada suami karena begini. Mungkin salah satunya tidak tahu tentang masalah keilmuan dalam rumah tangga, jadi merasa tidak bersalah suaminya dengan begitu tuh wajar. Saya suami itu yang ditakutkan. Nah, tuh dengerin tuh Ustaz Abdul Kafi belajar dari sekarang sebelum istrinya ngomel di belakang ntar. Oke, gitu ya Indah ya, jelas ya. Tepuk tangan dong buat Indah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya nih. Kalau gitu langsung aja buat jamaah yang di studio udah dipegang Qurannya, Bu. Oke, sekarang dibuka ya surah Ali Imran yang jemaah di rumah juga ayat 79 sampai dengan 82. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Ustaz Abdul Kafi, kami mohon waktunya untuk bisa memimpin membaca ayat suci Al-Quran. Silakan. Iya, terima kasih Mas Fadli. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita di pagi hari ini membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 79 sampai 82. Bagi yang di studio harap mengikuti ya. Saya dulu baru ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun bima kuntum
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini luar biasa, Masya Allah. Allah menjelaskan dari ayat 79 sampai dengan 82 mengenai ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kitab, hikmah, dan juga nubuah kenabian. Dia tidak akan pernah menyerukan hambanya untuk menyembah tidak selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Patutlah kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang dia berpaling dari apa penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Tepuk tangan buat Ustaz Abdul Kafi. Alhamdulillah, baru saja tadi kita membacakan surah Al-Imran ayat 79 sampai dengan 82. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat semua yang bacanya maupun yang hanya mendengarkannya. Nah, Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, setelah ini masih akan ada pembahasan tausiah dari narasumber kita mengenai tema kita hari ini adalah istriku perhatian banget sih. Dan setelah ini kita juga akan menghubungi jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan masalahnya ke email kita. Dan buat jamaah yang punya masalah boleh juga kirim ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Semoga permasalahannya bisa diselesaikan oleh para narasumber kita. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di tema kita hari ini. Istriku perhatian banget sih. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan email dari curhatan jamaah yang ada di rumah untuk minta diselesaikan permasalahannya oleh para narasumber. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, silakan curhatnya. Ya Ustaz, saya mau curhat. Jadi saya anak tunggal dari ibu dan ayah saya. Cuma Ustaz, saya sebagai anak ngerasa kalau diri saya kok beda sama anak yang lain. Saya ngerasa diri saya dibenci dengan ibu dan ayah saya, Ustaz. Pernah saya akhirnya tanya ke orang tua saya, Ibu, kenapa sih Ibu nggak pernah sayang sama saya? Menurut saya nggak pernah perhatiin saya. Yang bikin sakit hati, Ustaz, jawaban kedua orang tua saya, Ibu sama Bapak tuh nggak mau punya anak kayak kamu. Ibu maunya punya anak laki-laki yang bisa dibanggain, nggak kayak kamu perempuan lemah sama manja. Bahkan ibu sama ayah saya bilang, daripada ibu sama bapak punya anak kayak kamu, mending ayah nggak punya anak sekalian, Ustaz. Sakit hati saya, Ustaz. Iya. Mbak. Padahal saya sama kedua orang saya udah buktiin kalau saya itu anak yang bisa dibanggakan. Iya. Bahkan hasil kerja saya pun sekarang untuk ibu ayah saya semua. Iya. Saya bertahun-tahun bisa sabar. Cuma semakin saya besar kok saya makin yang rindu akan kasih sayang orang tua saya, Ustaz. Saya pengen kayak yang lain. Dimanja, dimarahin kalau misalkan saya buat salah. Saya bingung harus gimana lagi, Pak Ustaz. Mbak kan udah mencurahkan isi hatinya ya. Mbak kan agak lega nih sekarang nih ya. Tapi Mbak sekarang tenang dulu. Biar mudah-mudahan permasalahannya Mbak ini bisa diselesaikan nih buat hati Mbak makin tenang lagi. Coba mungkin dari Abi mau izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin disampaikan pertama kali pastinya tidak ada batasan untuk yang namanya sabar buat Mbak ini. Yang keduanya tetap untuk selalu husnudzon dengan apa yang terjadi. Dan ingat, saya hanya menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi pernah di depan mata saya. Waktu sedang ibadah haji, ada yang tidak memiliki kaki, mau ke toilet ke bawah, kan di Mekah itu ada eskalatornya. Dia tidak bisa karena eskalator dan dia tidak punya kaki begitu. Dia lagi bingung, ternyata Masya Allah ada jamaah yang mengangkatnya, mengantar sampai dia ke dalam lalu mengangkat lagi ke atas. Setelah itu dia mengatakan apa? Ya Allah, engkau telah tidak memberikan atau engkau tidak memberikan kepadaku kaki, tapi banyak orang menyayangiku. Ini mungkin dijadikan satu ibroh dengan mengatakan, ya Allah, mungkin orang tuaku demikian kepada saya, tapi masih banyak orang mencintai saya. Iya. Bahkan punten, kalau dalam Al-Quran mengatakan jelas, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, dan tidak perlu tidur dan tidak perlu ngantuk. Karena bunda atau mbak punya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetap tegar karena kasih sayang Allah di atas segala-galanya. Masya Allah. Umi, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk terus meminta, berdoa, memohon sama Allah. Karena apa? Innallaha yuhibbul mallahin. Sesungguhnya Allah maha menyukai orang yang memohon terus menerus. Mallahin, yang ini terus menerus meminta. Kemudian ada pengijabahan doa. Mungkin Mbak mengira doa-doa yang Mbak panjatkan belum terijabah. Tetapi pada hakikatnya pengijabahan doa itu tidak hanya langsung diijabah sesuai yang Mbak mau. Pengijabahan doa itu ada yang langsung diijabah sesuai yang Mbak mau. Kedua, ada yang ditangguhkan. Yang ketiganya ada yang digantikan dengan surga kelak di akhirat atas kesabaran Mbak. Mudah-mudahan Mbak termasuk orang yang sabar, yang kelak digantikan pahalanya surga di akhirat. Amin, ya Allah, amin. Kalau dari Ustadz Kafi, silakan. Ya, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan karena juga saya sebagai anak. Yang pertama adalah caranya Mbak tetap bakti terhadap orang tua apapun yang terjadi.
bakti terhadap orang tua, apapun orang tua perbuatan kepada kita. Kemudian yang kedua, ukir prestasi. Mbak sudah mengukir prestasi luar biasa, Masya Allah. Karena biasanya dengan prestasi orang tua baru menganggap bahwa ini adalah anak. Karena kita kasih buktikan kepada dunia bahwa antara laki-laki dan perempuan itu bisa sama prestasinya. Karena dengan prestasi biasanya orang tua bisa mengakui. Dengan yang ketiga adalah bagi para orang tua. Jangan sampai melalaikan anak-anaknya dan keluarganya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang tidak dilihat kemudian tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian di hari akhirnya siapa? Yaitu mubarriun min waladihi wa an'ama 'alaiha. Yaitu orang-orang yang dia lepas tanggung jawab terhadap anaknya dan dia mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Mungkin sebelum Ustadz Maulana menjawab, saya mau kasih kesempatan sama IDP Indah. Mungkin dari sisi anak perempuan juga nih, ada yang mau disampaikan gak nih kira-kira buat Mbak yang di rumah? Ya Mbak, sabar aja ya, dan pastinya harusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita sama-sama manusia dan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ya, memang kita harus selalu sabar, selalu ya, walau bagaimanapun itu orang tua kita. Betul. Apapun itu yang terjadi itu orang tua kita. Betul. Yang dimana merawat kita pada saat di dalam kandungan. Betul. Sampai dilahirkan, sampai besar pun ya kan. Betul. Kadang-kadang ada perkataan yang mungkin menyakitkan hati. Betul. Tetapi ya kita harus berbaik sangka terhadap orang tua. Karena walau bagaimanapun itu orang tua. Dan ya kita harus membuktikan bahwa ya kita juga sama kok, sama bisa juga memberikan prestasi sama seperti laki-laki. Iya. Sabar aja, ya udah mintanya sama Allah. Karena pemilik hati orang tua kita juga Allah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin mau ditanggapi dulu Mbak yang di rumah. Silakan Mbak. Iya Ustaz. Jadi selama ini saya emang masih menganggap mereka kedua orang tua saya masih berbakti Pak Ustadz. Tapi perlakuan mereka emang menurut saya beda dengan anak yang lain. Nggak hanya ke saya Ustadz. Kalau teman-teman saya main pun saya dianggap orang lain. Mereka sampai teman-teman saya tuh nggak mau lagi main ke rumah. Saya kadang mikir Pak Ustadz, apa saya bukan anak kandung mereka ya? Oke Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak yang baik hati, yang sabar, yang lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Yang Allah membuat Mbak akan jadi anak yang mandiri, yang tidak bergantung sama orang tua. Tepuk tangan dulu. Jadi gini, ketika ada masalah pada diri kita, kita harus melihat dari sisi baiknya dulu. Yang tadi sudah disampaikan Ustaz Abimaki, bahwa tetap berbaik sangka. Ketahuilah, sejahat-jahat orang tua punya jasa andil yang luar biasa pada kehidupan kita. Karena orang tua adalah penyebab kita lahir di muka bumi ini. Itu yang pertama dulu. Penyebab kita lahir di muka bumi adalah jasa orang tua. Persoalan dia baik atau tidak, kata Nabi, tetap kau berbuat baik padanya. Kita tetap berakhlak baik kepada orang tua. Mungkin dengan akhlak kita akan meluluhkan hati orang tua. Betul tadi yang dikatakan Umi Maki juga, bahwa tetap kita berdoa, doakan supaya, karena hidayah itu bukan datang dari kita, tapi datangnya dari Allah, bergerak, tetap kita berdoakan. Dan menarik sekali juga, kasih prestasi, ya. Bagus tadi, berbakti, kasih prestasi, sehingga kalau memang mau punya anak laki-laki gampang, bersuamilah. Kan anak tunggal. Anak tunggal. Kalau ketika sudah punya suami, carikan laki-laki yang anak laki-laki yang diidam-idamkan oleh ayahanda tercinta, ibu, ajak ke rumah, insya Allah nanti kalau sudah nikah kan enak, betul tidak? Jadi nanti enak jadinya, mudah-mudahan jadi berkah. Ikuti keinginan orang tua, tetap berbaik sangka, berbakti kepadanya, berakhlak yang baik, doakan padanya, dan tuntun dan ingatkan orang tua lewat dakwah. Kan banyak metode dakwah itu. Ya Masya Allah Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Mudah-mudahan jawaban para narasumber kita membuat hati Mbak makin tenang lagi. Tadi seperti apa yang disampaikan juga, berdoa minta sama Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati ya Mbak. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Mbak yang di rumah. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan orang tuanya bisa mendengar dan menyayanginya seperti anak-anaknya yang lain. Ini Masya Allah nih. Kembali lagi kepada tema kita hari ini nih. Kalau kita bicara masalah tentang bentuk perhatian, ini perhatian kan macam-macam. Saya mau nanya sama Umi dulu nih. Umi, kalau Ustadz Abimaki orangnya perhatian nggak? Banget ya. Wah, perhatian apa yang bikin kadang Umi nggak bisa melupakan? Gimana gitu? Jadi dimanapun saya berada selalu ditanyakan sudah sampai mana.
ataupun begini, dia kalau pengajian saya baru masuk tol. Oh, ya Allah. Saya sudah sampai di kilometer sekian. Ya Allah. Itu menurut saya itu bentuk perhatian. Ih, Masya Allah tuh Bu. Merepotkan. Bukan. Justru itu membuat saya merasa dihargai. Membuat saya merasa bahwa saya ada. Tuh, bentuk perhatian itu macam-macam. Nah sekarang gini, bentuk perhatian yang dapat diberikan ketika suami sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam kehidupan mungkin akan dijelaskan langsung aja oleh Umi Maki. Tepuk tangan buat Umi. Mohon izin Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang pastinya pernah memiliki masalah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang harus diketahui adalah ketika suami mempunyai masalah, terutama masalahnya itu datang dari luar, yang harus dilakukan oleh istri adalah tetap memberi support, dorongan dan menguatkan suami. Karena apa? Ketika suami mendapat masalah dari luar, biasanya rasa percaya dirinya itu berkurang. Dan jangan ditambahkan bebannya dengan cara merendahkan kehormatannya, tapi terus mensupport beliau. Seperti yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Saat Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam, beliau kaget, beliau panik, beliau khawatir, beliau ketakutan. Sampai beliau pulang dari tempat menyendirinya tadi di mana? Di Jabal Nur. Pulang ke rumahnya dan beliau meminta kepada Siti Aisyah, "Dathiruni. Wahai Siti Khadijah, wahai Khadijah, selimuti aku dan siramkan kepadaku air yang barid, air yang dingin." Kemudian Siti Khadijah bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Kembali Siti Khadijah meminta, "Ada apa ya Rasulullah?" Dan Rasulullah berkata, Dathiruni. Selimuti aku dan siramkan kepadaku air yang dingin." Lalu apa jawaban Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, wallahi la yukhzikallah abadan." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah tidak akan pernah merendahkanmu. Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Karena engkau orang yang selalu memanjangkan silaturahim. Karena engkau orang yang selalu menolong orang yang memerlukanmu. Karena engkau orang yang selalu menghormati tamumu. Seketika itu setelah mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, bahwa Allah tidak akan mencelakainya, Rasulullah menjadi tenang. Dan ibu-ibu, dan perhatian yang diberikan kepada suami itu sebetulnya bukan hanya terus menjurus kepada suami. Misalnya bukan hanya kepada keperluan suami saja. Perhatian ibu kepada orang-orang yang dicintainya, itu pun bentuk dari perhatian ibu kepada suami ibu. Misalnya kepada anaknya, Bu. Saya ada satu cerita, ada dokter anak, Bu, bercerita. Dia kedatangan pasiennya itu seorang anak, diantar oleh ibu dan babysitternya ke rumah sakit. Kemudian dokternya bertanya, "Bu, ini sakit apa anaknya?" "Sakit panas, Dok." "Sudah berapa hari?" Si ibu bingung berapa hari. Kemudian dia nengok ke babysitter, "Mbak, sudah berapa hari?" 3 hari, Bu. 3 hari, Dok." "Oh, 3 hari," kata dokter. "Berapa panas paling tinggi?" Bingung lagi tuh si ibu. "Berapa, Bu, panas Mbak paling tinggi berapa panasnya?" 39, Bu. 39, Dok." "Oh, baik. Terus obat yang terakhir dikasih apa, Bu?" "Mbak, tadi dikasih obat apa tadi?" "Paracetamol, Bu." "Cuman paracetamol, Dok." "Oke, Ibu ke belakang, saya minta Mbak ke depan." Coba, Ibu, gimana perasaan kita? Apa nggak malu, Bu? Kalau dokter seperti itu, kita suruh ke belakang, kemudian babysitter ke depan. Ada banyak cerita kemuliaan seorang ibu. Apa kita mau bikin cerita kemuliaan seorang babysitter? Booming kali kalau kita bikin kemuliaan seorang babysitter. Seperti apa kemuliaan seorang ibu sampai mengalahkan kemuliaan babysitter? Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang bisa menjaga anak. Amin. Dan
menghormati suami. Amin. Umi makasih banyak Umi, tepuk tangan dong buat Umi. Itu tadi Umi dong ingetin ke kita semuanya ya, kalau misalnya kita tuh ada suami ada masalah, ibu support. Suami kena tipu, ya sabar Pak, uang bisa kita cari lagi, yang penting Bapak sehat gitu ya. Ini jangan begini. Kan ibu udah bilang, ibu gak suka sama teman yang itu. Tuh kan ditipu kan? Nggak, suaminya makin lemas jadinya. Nah ini buat jamaah yang ada studio nih, kita kasih kesempatan juga ibu-ibu yang mau nanya, silakan angkat tangannya Bu. Ayo, mana ya? Oh sebentar, yang dari tadi kealingan saya dia ngomel, Mas Fadli ngalingin saya terus, silakan. Yang di belakang ibu, yang di belakang ibu mau izin ya, boleh? Iya. Maaf ibu, punten silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Siti Hendrawati dari Majelis Talim Al-Mutakim, Jamblang, Cirebon. Wih, tepuk tangan. Ustadz, saya mau bertanya. Ini untuk mewakili para istri yang di sini ya. Jadi bagaimana cara menyikapi seorang suami yang kadang lupa untuk memperlakukan hak kepada istrinya. Kadang saking gak sabarnya, kadang suami itu menceritakan keburukan istri ke temannya, ke tetangganya. Nah seperti itu. Kadang padahal istri juga butuh diperlakukan baik, betul, sabar, pengertian. Kemudian bagaimana hukumnya para suami yang bersifat seperti itu? Nauzubillah ya. Jadi istrinya ada haknya nih, tapi kadang-kadang suaminya dia justru malahan menjelek-jelekan istrinya di depan orang lain. Mungkin Ustadz Maulana mau izin, silakan. Mohon maaf kepada semuanya, laki-laki dimanapun berada, istri kita itu sebagai aturan, ukuran bagi manusia untuk orang lain, untuk mengukur kebahagiaan rumah tangga kita baik atau tidaknya. Lihat dari istrinya. Kalau istrinya senang, bahagia, itu pertanda suami itu berhasil. Tapi kalau istri menderita, kalau ada istri acak-acakan, tidak beraturan, siapa yang disalahin? Suami. Karena tidak mampu mendidik. Kalau istri banyak utangnya, siapa yang bermasalah? Suami. Karena ternyata bisa jadi suaminya tidak memberikan nafkah yang bagus. Dan kalau ada suami yang berlaku tadi seperti yang diceritakan tadi, sumpel mulut sampai kaos kaki. kalau ada suami cerewet menceritakan aib keluarganya, itu mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya Bu. Suami ibu nggak begitu kan? Ya. Kalau begitu nggak usah tersinggung ya. Kalau memang suami ibu begitu ya nggak usah tersinggung juga. Jadi gini, mohon maaf kepada suami yang baik hati, tolong kembali pada aturan semula. Ingat ijab kabul, ingat aturannya, bahwa suami itu pelindung, pengayom, penutup aibnya dan sebagainya. Itu mohon maaf sama saja engkau membongkar aib sendiri. Nauzubillah, ini tidak pantas dilakukan oleh seorang. Kalau jadi termasuk golongan apa ini? Golongan suami yang zalim. Nauzubillah ibu. Di atasnya dosa, di atasnya dosa, di atasnya dosa. Jelas ibu ya, ibu terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat ibu yang bertanya, Bu Win. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada istri yang mampu selalu menunjukkan sikap perhatian kepada suaminya. Mau tahu Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kalau gitu langsung aja kita panggil Abi Maki, tepuk tangan buat Abi, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Masya Allah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau penghargaan apa yang Allah berikan kepada wanita yang benar-benar bisa menarik perhatian suami ataupun memperlihatkan setianya kepada suami. Masya Allah, itulah yang digambarkan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu sholihah. Punten, wanita soleha ini beberapa karakter yang ada. Punten, lihat, wanita soleha ini adalah sebelum suami meminta, dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh suami. Masya Allah. Ibaratnya ini baru suami batuk, baru buka pintu obat batuk sudah di sampingnya. Itu biasanya begitu. Itu saking perhatiannya. Masya Allah. Suami begitu datang ke rumah, cuma ngelirik-ngelirik gini. Ibu tahu, oh ini lagi cari remote, ini pak remote-nya Pak. Masya Allah. Iya. Jadi saking tahunya. Begitu suami turun dari mana, dari rumah misalnya, baru jalan gini, suami tahu pasti ke tempat itu dan dia duduk, langsung siapkan di tempat duduknya, kopinya, korannya, silakan. Itu sudah tahu. Itu wanita soleha itu sebelum diperintah sudah tahu apa yang diinginkan.
Maka ini hal yang terindah sampai para ulama. Bukan, ini hadis Rasulullah. Ya. Tidak ada kebahagiaan seseorang setelah mencapai predikat takwa. Ulangi lagi, ini penting. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang setelah mendapatkan predikat takwa. Predikat takwa. Kecuali setelah itu ada langsung memiliki almar'atus sholihah. Wanita yang solehah. Masya Allah. Sampai punten. Bagaimana Al-Quran hadis memuji tentang mar'atus sholihah. Sampai Rasulullah mengatakan wanita solehah ini. Masya Allah. Apa yang terjadi? Nanti kelak di akhirat akan masuk surga terserah dia mau pintu mana saja. Hanya 3 syaratnya. Sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Puasa Ramadan dikerjakan. Dan taat kepada suaminya. Maka untuknya masuk surga terserah mau dari pintu mana saja. Masya Allah. Dan punten yang paling heboh, yang paling hebat. Ternyata Allah berikan penghargaan yang lebih indah lagi. Wanita solehah akan dijadikan oleh Allah kelak menjadi ratunya bidadari. Ya, bukan hanya sekedar bidadari, ratunya bidadari. Masya Allah. Jadi jangan takut mengatakan, Pak nanti kalau di surga jangan cari yang lain. Enggak, orang ibunya ratu bidadari. Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih mulia, bidadari apa wanita solehah? Pertanyaan indah sekali. Rasulullah menjawab, wanita solehah lebih tinggi derajatnya daripada bidadari. Masya Allah. Ditanya lagi, bagaimana keutamaan antara wanita solehah dengan bidadari? Rasulullah menjawab, keutamaannya seperti bintang dan matahari. Bintang adalah bidadari, matahari adalah wanita solehah. Masya Allah, terlihatkah bintang kalau ada matahari? Tidak, hilang. Lalu dengan mengatakan bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yang namanya wanita solehah lebih mulia daripada bidadari. Dijawab oleh Siti Aisyah dengan kecerdasannya. Ya iya, wanita solehah lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya daripada bidadari. Kenapa? Kalau bidadari terlahir di mana ataupun bidadari diciptakan di sorga tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan. Langsung di sorga. Tapi wanita solehah, Masya Allah, terlahir di dunia. Apa yang harus dilakukan? Ya hamilnya, yang mengandung, setia kepada suami, mengurus anak. Maka setiap kesolehan yang dilakukan itu meninggikan derajat lebih tinggi daripada bidadari. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat Ustaz Abi Maki. Makasih banyak Abi, ya Allah. Tuh Bu, siapa yang mau masuk surga dari pintu mana aja? Siapa yang mau? Tuh dengerin ya, Masya Allah, luar biasa nih buat jamaah di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada lanjutan lagi tausiah dari Ustadz Maulana mengenai bagaimana cara kita agar istri memiliki sikap perhatian yang konsisten, bahkan meningkat walau usia pernikahan sudah lama. Dan juga dilanjutkan tausiah dari Ustadz Abi Maki mengenai bagaimana cara menjadi suami yang mampu juga memberikan perhatian yang luar biasa dan ikhlas kepada istrinya. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Jamaah. Alhamdulillah. Separuh dari agamamu Allah mudahkan kau dapatkan hijrah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di segmen kali ini kita akan mencari dari awal sampai saat ini mungkin kita hanya mengungkit terus bagaimana. Sekarang kita akan ambil cara bagaimana menyikapi kepada pasangan, dalam hal ini istri ataupun suami, sudah lama pernikahannya tapi kasih sayangnya masih baik. Yang pertama, jadilah seperti air. Kalau ada pasangan yang keras kepala batu kepala, maka sirami dengan air. Bukan ambil air baru disirami. Bersifatlah seperti air yang senantiasa menyejukkan, membasahi, membuat segar. Kemudian bersikap tegas pada kesempatan yang tepat. Kalau tadi bersikap air itu maksudnya adalah bersabar. Tapi bersabar bukan berarti pasrah. Maka dilanjutkan dengan ketegasan yang pada tempatnya. Silakan tegas, tapi pada saat yang tepat. Bukan pada saat salah sasaran. Tarik menarik itu nggak bagus, akan putus. Tapi ulur mengulur itu bagus. Untuk apa? Untuk membuat tali itu, benang itu tidak jadi kusut. Ditarik menarik, bukan ditarik menarik, tapi ulur mengulur. Apalagi
Jangan berdiam diri. Ketika kita berdiam diri, membiarkan begitu saja, hati-hati. Bisa jadi patah, bisa jadi tambah bengkok, bisa jadi makin rusak. Tapi berdiam diri di sini, mohon maaf, supaya kita mencari waktu yang tepat. Kemudian ingatkan pasangan kita untuk kembali kepada tujuan pernikahan. Untuk mendapatkan apa? Ketenangan. Ibu mau tenang? Mau tenang? Buatlah ketenangan itu. Mau bahagia? Ciptakan kebahagiaan. Nggak usah cari kebahagiaan di tempat lain. Orang bisa bahagia. Ibu mendapatkan kebahagiaan dengan masak. Bisa. Tapi dengan emosi itu rusak, kecapean. Kemudian setelah mengingatkan kembali kepada tujuan pernikahan, tetap senantiasa berdoa. Karena doa itu senjata yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kesejukan, kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin melihat menjadi seorang suami yang benar-benar memperhatikan apa yang ditanamkan di dalam jiwa ini, pertama adalah punten, harus selalu ingat khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Lihat, kebaikan apapun yang dilakukan oleh suami tidak bisa dikatakan orang itu baik sebelum bisa berbuat baik kepada istrinya. Suaminya baik, suaminya sukses tapi tidak baik kepada istrinya, laki-laki itu bukan orang baik. Suaminya sukses tapi tidak sukses dalam pembinaan istrinya, punten, dalam arti kata tidak bisa menyayanginya, berarti laki-laki itu tidak baik. Karena ukuran kebaikan itu dilihat daripada kebaikan suami kepada istrinya. Kalau seandainya senyuman suami atau suami tersenyum kepada siapapun, itu adalah pahala. Tapi saat senyum kepada istri, pahalanya lebih besar. Suami bersedekah kepada siapapun, tapi saat suami ini sedekah kepada istrinya, pahalanya lebih besar. Apapun yang dilakukan kebaikan kepada orang lain dan kepada istri jauh lebih besar pahalanya. Ini pertama. Yang kedua, yang harus dipahami, cobalah yang namanya tabarul hadaya. Lihat para suami yang soleh, biasakan kalau habis berpergian dari manapun, ingat pada istri, kira-kira dikasih hadiah apa ya saat ini? Kapan terakhir ibu dikasih hadiah oleh suami? Kapan terakhir? Masya Allah. Jadi kasihlah hadiah. Hadiah apa ini? Hadiah. Kadang-kadang suami memberikan hadiah ingin dilihat daripada apa? Bukan hadiahnya, tapi kok perhatiannya. Makanya kalau teman kita memberi, maaf ya jangan lihat hadiahnya, tapi tolong lihat apanya? Mau bilang harganya. Harganya. Lihat, ingat sayanya. Iya, lihat perhatian sayanya. Ini penting nomor 2. Dan nomor 3, punten, penting juga ini. Membuktikan cinta istri atau suami kepada istri. Setiap berbicara, setiap bertatapan mata, berduaan, ngobrol, biasakan al-lams. Maknanya apa? Rasulullah kalau berbicara dengan Siti Aisyah, tangannya tidak pernah diam, tapi selalu berpegangan dengan indah. Kalau mengatakan, apa kabar Aisyah? Tidak begitu, tapi sambil apa kabar Aisyah? Seperti itu. Karena lams ini adalah punya kekuatan yang sangat dahsyat. Jamaah yang berbahagia, untuk menyempurnakan iman kita ini, kita akan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita di Palestina. Sama-sama untuk menyempurnakan iman ini, karena Rasulullah mengatakan tidak pernah dikatakan orang itu sempurna kalau tidak bisa mendoakan sahabat-sahabatnya, keluarganya yang sedang mendapatkan musibah atau masalah. Sama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Antal Aziz, Antal Aziz, Antal Qawi. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Irham ahli Palestin. Irhamul mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Zalzil aqdamal yahudil ghasibin. Allahumma zalzil aqdamal yahudil ghasibin. Ij'alhum sininahum kasinina Yusuf. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Taqabbal syuhada'ana. Allahumma thabbit aqdamal mujahidina fi kulli makan. Fi Palestina khasatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Allahumma suhum adada. Waqtulhum badada. Wala tughadir minhum ahada. Allahumma suhum adada. Waqtulhum badada. Wala tughadir minhum ahada. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim.
Ya Rahman ya Rahim irham jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Umi boleh sama-sama maju ke depan. Indah boleh maju ke depan. Terima kasih banyak buat semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dijadikan buat kita semua, dijadikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat IDP, terima kasih banyak buat ibu-ibu dari Cirebon dan juga dari satu lagi dari mana Ibu? Indramayu, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah di rumah. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.